Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan yel-yel kita ya, Jump Kids. Yuk. Ayo Kak Joan, kita sama-sama ya. Yuk, Kak. Kita buat gerakan Jump Kids. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya Kak Joan ya, biar semangat ya adik-adik Kak. ya. Ayo bangkit, yang semangat kita buat gerakan ini. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, adik-adiknya hebat-hebat ya Kak Joan ya. Iya, Kak. Mereka benar-benar hafal dan semangat lagi. Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Desi ingatkan bahwa kita beribadah dengan tertib, pakailah pakaian yang rapi, dan duduk yang tertib. Kalau masih ada mainannya yang berantakan, gak apa-apa, diberesin dulu. Kalau kamu masih nonton YouTube tapi bukan GSKI Gajah Mada channelnya, silakan diganti ya. Dan kita beribadah dengan tertib. Sebelum kita mulai, Kak Joan akan memimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas kesempatannya kami boleh berkumpul memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, pimpin ibadah kami, biar kami bersukacita di dalam Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik semua, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kak Desi, Ya. rumah Kak Desi di mana? Di Kelapa Gading. Oh, Kak Desi tanya dong rumahku di mana? Kalau Kak Joan rumahnya di mana? Hehe, rumahku bukan di sini. Ya, Kak Joan di mana ya rumahnya ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, sama Kak Desi juga mau tahu, yuk kita nyanyi lagu Rumahku Bukan di Sini. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga.
bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sebelumnya kita nyanyikan Bapakku Datang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan duduk diam dan dengan teduh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Desi. Pasti kalian hari tidak sabar kan buat dengar firman Tuhan? Oke, Kak Desi langsung saja, karena Kak Desi sudah tidak sabar untuk cerita seorang laki-laki yang benar-benar perkasa. Mengapa dikatakan perkasa? Karena dia benar-benar menjaga hatinya untuk Tuhan. Nah adik-adik, di tanah Uz, tinggallah seorang laki-laki bersama keluarganya. Dia dikenal dengan kesetiaannya dan juga ketaatannya beribadah kepada Allah.
adik-adik tahu, dia juga orang yang sangat baik. Selain itu, dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia memiliki banyak sekali budak. Karena dia memiliki rumah yang besar. Nah, adik-adik, selain itu, kalau dilihat hartanya, dia dikenal sebagai orang terkaya di sebelah timur. Ternaknya begitu banyak. Ada 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 sapi atau lembu, dan juga 500 ekor keledai. Nah, banyak bukan adik-adik? Banyak, makanya budaknya juga banyak. Untuk apa? Untuk merawat dan memelihara semua ternaknya. Nah, adik-adik, selain itu juga dia benar-benar melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Dia memiliki 7 anak laki-laki tadi ya. Dan mereka ini selalu mengadakan pesta di rumah masing-masing. Berarti mereka memiliki rumah masing-masing. Berarti yang sulung 1, anak yang kedua 1, dan seterusnya. Dan mereka mengadakan pesta. Dicatat di Alkitab bahwa setiap mereka selesai melakukan pesta, sang pria ini pasti memanggil anak-anaknya dan menguduskannya. Dengan apa? Dengan mempersembahkan kurban kepada Allah. Nah, adik-adik, siapakah pria ini? Siapa yang mau tebak? Coba angkat tangannya. Coba siapa? Ya, benar. Dia adalah Ayub. Ayub dikenal dengan kesalehannya, adik-adik. Di awal Kak Desi sudah sampaikan ya. Nah, di perjalanan waktu, tiba-tiba ada hambanya yang datang, berlari dengan tergesa-gesa. Di mana Tuanku Ayub? Sesampainya di tempat, dia berkata, Tuan tahukah bahwa ternakmu telah dirampas oleh orang Sheba? Sapi yang sedang membajak dan juga keledai yang sedang makan rumput telah dirampas. Dan hamba-hambamu telah dibunuh. Dan hanya saya saja yang luput, Tuan, sehingga saya bisa melaporkan ini kepada Tuan. Dia belum selesai berbicara, sudah datang satu hamba lagi yang berlari untuk menyampaikan kabar kepada tuannya. Dia berkata apa? Tuan, petir telah menyambar domba-domba Tuan, dan semua gembalanya juga tersambar. Hanya saya yang terluput, sehingga saya bisa melaporkan ini kepada Tuan. Belum selesai dia berkata-kata lagi, adik-adik, sudah datang satu hamba lagi melaporkan bahwa untanya telah dirampas orang Kasdim. Dan tidak sampai di situ, adik-adik. Mungkin udah habis nih. Ada satu lagi. Tiba-tiba satu hamba berlari. Dia berkata dengan terbata-bata, Tuan, anak Tuan sedang mengadakan pesta. Dan ketika mereka di dalam rumah, angin ribut bertiup, lalu merobohkan rumah tersebut, sehingga mereka semua meninggal. Adik-adik, penderitaan yang dialami oleh Ayub itu luar biasa. Gak cuma hanya ternak, ternyata anaknya juga diambil. Dan apa yang terjadi? Apakah Ayub menyalahkan Allah? Tidak. Dia berdiri dengan tegak dan dia merobek pakaiannya bukan untuk menantang Allah ya, bukan. Tetapi dia merobek pakaiannya menunjukkan bahwa dia sedang berduka. Dan dia juga mencukur rambutnya. Lalu dia sujud dan tersungkur di tanah berkata bahwa aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia mengatakan itu, adik-adik. Dia tidak mengutuk Allah. Dia tidak memarahi Allah. Dia tidak bilang, Tuhan, kenapa engkau melimpahkan derita kepadaku? Dia tidak berkata seperti itu.
Dan dia juga tidak bilang bahwa, buat apa Tuhan kasih aku anak kalau Tuhan ambil? Buat apa aku dikasih harta yang banyak tapi Tuhan ambil? Dia tidak berkata seperti itu. Tapi dia benar-benar mengucap syukur dan dia setia kepada Allah Bapa adik-adik. Nah, mungkin adik-adik sudah berpikir bahwa ya kan cuma harta anak ya. Ternyata nggak sampai di situ adik-adik. Ujian yang dialami oleh Ayub masih berlanjut. Ini hal yang paling menyakitkan juga buat Ayub. Di mana seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terkena penyakit borok. Adik tahu ya borok ya, berarti kayak luka-luka gitu ya di tubuhnya ya. Dan itu gatal. Rasanya ingin digaruk. Dan pada saat itu Ayub pergi ke setumpuk sampah di mana di situ ada beling. Dia mengambil pecahan beling tersebut untuk menggaruk lukanya adik-adik. Parah ya, mungkin udah kayak tangan kayaknya udah nggak kerasa kali ya. Bener-bener kayak kurang, kayak masih gatal kali ya. Jadi dia mengambil beling, dia garuk adik-adik. Dia garuk dan itulah yang terjadi. Tetapi apakah dia marah kepada Allah? Tidak. Ketika istrinya datang kepada Ayub, dia berkata bahwa, buat apa lagi si Ayub kamu bertahan? Buat apa? Kamu lihat, semua telah habis. Udah, kamu kutuki saja Allah. Lalu kamu mati saja. Dia berkata seperti itu pada Ayub. Tapi Ayub berkata apa? Kamu berkata-kata seperti orang tidak waras. Berarti dia mengatakan bahwa istrinya gila adik-adik, tidak waras. Karena apa? Karena perkataannya itu tidak benar. Nah, dia berkata lagi kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja kepada Allah, tetapi kita menolak yang tidak baik? Dia berkata seperti itu dan dia mengabaikan perkataan oleh istrinya. Adik-adik, di sini dicatat bahwa Ayub tidak melakukan dosa sedikit pun ketika dia mengalami penderitaan ini. Dia benar-benar setia. Ada dua hal yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik ya. Dari cerita singkat yang akan disampaikan, ada dua hal yang kita harus pelajari. Satu kata yang pertama, ujian. Yang kedua, bertahan. Ketika kita mengatakan kita mau setia kepada Allah, kita harus mengalami ujian dulu. Coba deh, adik-adik bayangkan kalau kalian di sekolah, ada kan ujian akhir semester? Untuk apa kalian ujian semester? Untuk apa? Supaya menunjukkan apakah kalian benar-benar belajar setiap hari. Kalau kalian tidak belajar, pasti nilainya jawab sendiri ya. Kalau kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan nilainya menurun, pasti kalian tidak naik kelas. Itu berarti kalian melewati proses belajar dan juga ujian. Dan terbukti di hasilnya, kalian naik kelas. Sama halnya kesetiaan kepada Allah. Kita harus ujian. Ujian dalam apa kehidupan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus benar-benar ikut apa yang Tuhan mau. Seperti apa? Jadilah anak yang taat. Ketika orang tua kita memberitahu yang benar, lakukan dengan baik. Di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, jangan menyontek ya, adik-adik. Nah, yang kedua tadi kakak berkata bahwa kita harus bertahan. Setelah kita tahan uji, itu benar-benar terlihat adik-adik hasilnya. Bertahan di sini berarti ketika ini ya, kan kita lihat ya, adik-adik kalau di sekolah belajar nih, ujian dapat nilai bagus. Di mana ketahuan kalau kita bertahan? Ayo coba jawab Kak Desi. Di mana ketahuan kalau kita bertahan? Nilai kita pasti selalu di atas kan? Nah, tapi ingat, memang untuk ujian itu nggak selalu kita di atas. Ketika kita jatuh, kita menurun, cobalah untuk bangkit dan naik ya. Jadi nggak ada, aduh aku jatuh nih, aku nggak siap nih dengan ujian ini. Coba lagi dan berusahalah untuk setia. Ketika ada teman-teman atau orang lain yang mempengaruhi kita,
untuk tidak berbuat baik, tidak berbuat benar, katakan tidak adik-adik. Katakan apa? Tidak kepada mereka. Karena apa? Karena disitulah kamu akan teruji dan kamu akan bertahan di posisi itu dan kita akan menyenangkan hati Allah. Selamat berjuang ya, Kak Desi dan kita semua berjuang menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang Kak Desi sampaikan. Selamat hari Minggu. Dan sebelum kita tutup dalam doa, adik-adik, mari yang tertib ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, melewati ujian yang ada, dan kami mau bertahan di sana, dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, sekarang kita buka Alkitab kita sedikit menghafal. Sedikit doang kok, gampang. Yuk, kita buka Roma 5. Roma 5, kakak tungguin. Roma 5, ayat yang ke-4. Udah ketemu semuanya? Kakak tungguin deh, pelan-pelan deh. Yuk, buka Roma 5, ayat 4. Gampang, kita sedikit mengingat ayat hafalan kita hari ini. Udah ketemu semua? Yuk, kita baca. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, sekarang tutup Alkitabnya. Kita hafalin bareng-bareng sama kakak. Oke? 1, 2, 3. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yeay! Hebat semuanya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 3 yang berbunyi, sebab kamu tahu ujianmu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, kita sudah memuji Tuhan tadi. Kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan sama kakak tadi. Kita juga sudah menghafal sedikit ayat firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Yuk, semuanya lipat tangan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami sudah sedikit menghafal ayat hafalan kami hari ini. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami menyerahkan hidup kami dari kecil ini sampai kelak kami dewasa nanti. Kami semakin serupa dengan Engkau. Dan kelak kami meninggalkan dunia ini, kami bisa bertemu dengan Engkau. Berkati semua kru yang telah melayani dalam acara Jump Kids ini. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.